Hari itu adalah hari Kamis Wage, satu hari sebelum malam Jumat Kliwon yang dikeramatkan. Aryo tahu bahwa ia harus tiba di puncak bukit sebelum matahari benar-benar terbenam keesokan harinya. Ia mengumpulkan seluruh peralatannya, menyiapkan pencahayaan, dan membawa kamera tua yang selalu menemaninya dalam setiap penjelajahan. Ia tidak tahu bahwa kamera itu kelak akan menjadi satu-satunya saksi bisu dari kengerian yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia manapun di muka bumi ini. Dari kejauhan, penduduk desa hanya bisa gemetar ketakutan di balik selimut mereka. Mata mereka yang mengintip dari celah jendela akan disuguhkan pemandangan yang membekukan darah. Ribuan titik api jingga menyala secara gaib, merobek kegelapan malam, berbaris rapi menuju puncak bukit seolah sedang mengadakan hajatan besar. Mitos yang beredar mengatakan bahwa itu adalah hajatan gaib dari para penghuni tak kasat mata. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan dari sekadar pesta para demit. Bersamaan dengan nyala obor yang semakin terang, angin malam akan membawa suara tabuhan gong raksasa yang menggema hingga ke lembah. Suara itu berat, panjang, dan diikuti oleh alunan gamelan pelan yang nadanya sumbang dan menyayat hati. Alunan nada itu bukanlah musik perayaan, melainkan sebuah ratapan keputusasaan yang terjebak dalam putaran waktu. Mereka yang mendengar suara itu akan merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum, seolah kematian sedang berbisik tepat di telinga mereka. Ini adalah kisah Aryo, seorang pemuda yang rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada ketakutannya akan maut. Bertahun-tahun ia menghabiskan waktunya untuk memburu mitos-mitos yang tak terpecahkan. Tragedi Bukit Berdarah ini telah menarik perhatiannya dengan kuat, seakan ada suara tak kasat mata yang terus memanggil namanya dari kejauhan. Baginya, cerita tentang hajatan gaib hanyalah bualan orang desa untuk menutupi kejahatan masa lalu. Ia bertekad untuk mengungkap sejarah kelam yang sebenarnya, tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Hari itu adalah hari Kamis Wage, satu hari sebelum malam Jumat Kliwon yang dikeramatkan. Aryo tahu bahwa ia harus tiba di puncak bukit sebelum matahari benar-benar terbenam keesokan harinya. Ia mengumpulkan seluruh peralatannya, menyiapkan pencahayaan, dan membawa kamera tua yang selalu menemaninya dalam setiap penjelajahan. Ia tidak tahu bahwa kamera itu kelak akan menjadi satu-satunya saksi bisu dari kengerian yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia manapun di muka bumi ini. Menjelang sore di hari Jumat, Aryo akhirnya tiba di batas desa. Gerbang kayu tua yang telah lapuk dan dipenuhi sulur berduri menjadi penanda batas antara dunia manusia dan dunia yang telah lama ditinggalkan. Hawa dingin seketika menyergap kulitnya, seolah bukit itu sendiri sedang menghela napas menyambut kedatangan mangsa barunya. Burung-burung gagak bertengger di dahan beringin tua, menatap Aryo dalam keheningan yang mencekam, seolah mereka tahu bahwa pemuda ini sedang berjalan menuju liang lahatnya sendiri. Langkah demi langkah, Aryo menyusuri jalan setapak berbatu yang telah tertutup lumut tebal berabad-abad lamanya. Semakin tinggi ia mendaki, semakin tebal pula kabut putih yang menyelimuti sekitarnya, menelan pandangan dan mengaburkan arah. Cahaya matahari sore yang tadinya masih mengintip, kini sepenuhnya terhalang oleh kanopi dedaunan raksasa yang saling berhimpitan. Alam seakan sedang menutup rapat pintunya dari belakang, memastikan Aryo terkurung dalam kegelapan bukit yang menyimpan rahasia paling mengerikan di tanah Jawa.
Di pertengahan jalan, Aryo menemukan puluhan patung kayu usang yang tertancap di sisi jalan. Wajah-wajah kayu itu dipahat dengan ekspresi kesakitan yang sangat nyata, seolah sang pemahat merekam penderitaan manusia yang sedang disiksa. Kain-kain kafan kusam yang melilit patung-patung itu dipenuhi noda darah kering yang telah menghitam. Bukti ini meyakinkan Aryo bahwa bukit ini bukanlah sekadar tempat berkumpulnya makhluk halus, melainkan sebuah kuburan massal tanpa nisan dari sebuah tragedi pembantaian yang sengaja dihapus dari sejarah desa. Tepat saat senja berdarah mulai menyentuh ufuk barat, Aryo akhirnya mencapai puncak bukit yang landai. Di hadapannya, terbentang pemandangan yang menghentikan detak jantungnya sejenak. Sebuah pementasan kayu raksasa yang telah reot dan hancur dimakan usia, berdiri bisu di tengah lahan yang gersang. Tiang-tiangnya patah berserakan, menyiratkan adanya kerusuhan hebat di masa lalu. Ini adalah sisa-sisa dari rombongan kesenian legendaris yang hilang secara misterius puluhan tahun lalu, tanpa pernah kembali ke kampung halaman mereka. Rasa penasaran menuntun langkah Aryo untuk memeriksa bagian bawah panggung yang gelap. Dengan cahaya senter yang bergetar di tangannya, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Tulang belulang manusia yang berserakan, tertimbun sebagian oleh tanah dan dedaunan busuk. Di dekat salah satu tengkorak, tergeletak sebuah tusuk konde emas bernoda darah yang sudah mengering. Ini adalah bukti otentik yang selama ini ia cari. Pembantaian itu nyata. Mereka tidak lenyap di telan gaib. Mereka dibantai dengan keji di tempat ini. Di antara tumpukan puing, Aryo menemukan sebuah buku catatan kulit kecil yang terkoyak. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan yang tergesa-gesa dan noda darah yang menutupi beberapa kalimat. Melalui catatan yang rapuh itu, sejarah kelam bukit ini akhirnya terkuak secara nyata. Rombongan kesenian itu tidak sedang mengadakan hajatan gaib. Puluhan tahun lalu, mereka diundang ke bukit ini dengan iming-iming bayaran emas, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam jebakan maut para perampok sadis. Narasi dalam buku itu melempar imajinasi Aryo kembali ke malam yang nahas tersebut. Malam itu, panggung berdiri megah, diterangi ratusan obor yang menyala terang. Rombongan kesenian tampil dengan gemilang, mengalunkan musik yang memesona. Di tengah panggung, berdirilah Sari, sang primadona sinden yang kecantikannya tersohor ke seluruh penjuru negeri. Suaranya yang merdu memecah keheningan bukit, menyanyikan kidung kuno yang membius siapa saja. Mereka tampil sepenuh hati, tak menyadari bahwa penonton mereka malam itu adalah gerombolan manusia berhati iblis. Tepat di pertengahan pementasan, malapetaka itu datang bak badai dari neraka. Dari balik kegelapan hutan, puluhan perampok bertopeng menyerbu naik ke atas panggung dengan golok terhunus. Tanpa belas kasihan, mereka membantai para penari dan pemain gamelan satu persatu demi merampas perhiasan emas dan harta bawaan rombongan tersebut. Jeritan histeris dan suara daging yang dikoyak besi tajam menggantikan alunan merdu gamelan. Darah segar tumpah ruah mengubah lantai panggung kayu itu menjadi lautan merah yang amis dan mengerikan. Sari, sang primadona, tersudut di tepi panggung dengan pakaian kebayanya yang robek dan bersimbah darah rekan-rekannya. Saat parang mematikan bersiap merenggut nyawanya, ia menatap ke langit malam dengan air mata yang bercampur darah.
Dengan nafas terakhirnya, Sari tidak memohon ampun, melainkan meneriakkan sebuah kutukan pedih yang mengguncang alam semesta. Ia bersumpah bahwa jiwa mereka tidak akan pernah meninggalkan bukit ini, dan mereka akan terus memutar pementasan malam itu hingga dendam kesumat mereka terbalaskan oleh darah orang-orang hidup yang serakah. Kesadaran Aryo ditarik kembali ke masa kini dengan sentakan yang menyesakkan dada. Jantungnya berdebar kencang, menyadari bahaya yang mengintai. Kutukan itu bukanlah dongeng penina bobo anak-anak. Saat ia mendongak, langit senja telah berubah sepenuhnya menjadi hitam legam tanpa secercah pun cahaya bintang. Udara mendadak menjadi sangat dingin, membekukan napasnya di udara. Angin berembus kencang, membawa aroma bunga melati yang sangat menyengat, bercampur dengan bau anyir darah yang telah lama membusuk di tanah itu. Malam Jumat Kliwon telah tiba. Aryo mencoba melangkah mundur. Niat untuk berlari turun menyelamatkan diri memenuhi kepalanya. Namun alam telah menguncinya. Kabut tebal yang tadinya berwarna putih, kini berubah menjadi kelabu pekat. Bergulung-gulung naik dari sela-sela pepohonan, menelan jalan setapak yang membawanya kemari. Kabut itu bergerak seolah memiliki akal pikirannya sendiri, membentuk dinding tebal yang mengurung Aryo tepat di area panggung. Cahaya senter di tangannya berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total, meninggalkannya dalam kegelapan pekat yang menekan jiwa. Dalam kegelapan yang mencekik itu, sebuah keheningan absolut terjadi selama beberapa detik. Namun, kesunyian itu dipecahkan oleh suara desisan pelan. Tiba-tiba, sebuah obor di sudut reruntuhan panggung menyala dengan sendirinya, memancarkan api berwarna jingga kemerahan yang berkobar ganas. Cahaya api itu merobek bayangan malam, memperlihatkan tetesan darah ilusi yang seolah kembali mengalir segar di tiang-tiang kayu panggung. Nafas Aryo tercekat. Ia kini menjadi penonton tunggal dalam teater kematian yang sebentar lagi akan diputar ulang oleh para arwah pendendam. Seakan menunggu aba-aba dari alam gaib, satu obor itu memicu reaksi berantai yang mengerikan. Dalam sekejap mata, ribuan titik api meledak menyala di seluruh penjuru puncak bukit, melingkari area panggung bagaikan cincin neraka. Bersamaan dengan itu, suara gemuruh ledakan udara terdengar memekakkan telinga. Suara tabuhan gong raksasa bergema sangat keras, hingga menggetarkan tanah pijakan Aryo. Pemuda itu jatuh tersungkur, menutupi telinganya yang berdenging kesakitan. Hajatan gaib yang selalu diceritakan penduduk desa, kini benar-benar tergelar di depan matanya. Dari balik panggung yang tiba-tiba berdiri kokoh secara gaib, perlahan muncul sosok-sosok tembus pandang yang mengiris kewarasan. Mereka adalah arwah para pemain gamelan, dengan wujud yang mengerikan. Ada yang lehernya hampir putus, ada yang anggota tubuhnya tidak utuh, berlumuran darah hitam kental yang terus menetes tanpa henti. Dengan gerakan patah-patah bak boneka rusak, mereka mulai menabuh gamelan, menciptakan alunan melodi mistis yang sumbang, menyayat hati, dan penuh dengan jeritan penderitaan jiwa yang terperangkap dalam kutukan keabadian. Namun, yang paling mengerikan adalah sosok yang muncul perlahan dari tengah panggung. Sang primadona telah kembali. Sinden Sari melayang turun. Wujudnya kini adalah perwujudan dendam itu sendiri. Wajah cantiknya seputih kain kafan, dengan urat-urat hitam yang menonjol di balik kulitnya. Rambutnya yang sangat panjang menjuntai dan bergerak liar seperti ular. Kebaya merah darah yang membalut tubuhnya robek dan bernoda kehitaman.
Dari kedua bola matanya yang seluruhnya berwarna putih kosong, terus mengalir air mata darah pekat yang membanjiri pipinya. Alunan gamelan semakin cepat dan liar, menyuarakan amarah yang tak terbendung. Sinden Sari menghentikan nyanyiannya yang memilukan. Ia menoleh perlahan dengan suara tulang leher yang bergemeretak, mengarahkan pandangan matanya yang buta dan berdarah tepat ke arah Aryo yang membeku ketakutan di bawah panggung. Arwah itu bisa mencium bau kehidupan. Mereka tidak hanya mengulang pementasan terakhir ini untuk mengenang rasa sakit, mereka terus mengulangnya untuk mencari raga baru, mencari nyawa manusia hidup untuk menggantikan jiwa mereka yang terpasung di bukit laknat ini. Aryo tidak bisa berteriak. Tenggorokannya terkunci oleh teror yang absolut. Sari melayang turun mendekatinya. Bibirnya yang pucat menyeringai mengerikan sebelum akhirnya terbuka sangat lebar, merobek rahangnya sendiri, mengeluarkan jeritan melengking yang menghancurkan jiwa. Ratusan tangan hitam bermunculan dari bawah tanah, mencengkeram erat kaki dan tubuh Aryo, menariknya paksa untuk masuk ke dalam panggung keabadian. Sinden Sari menerkamnya, menelan seluruh kesadaran pemuda malang itu ke dalam pusaran kabut dan darah. Penyesalan Aryo kini terlambat. Keesokan paginya, ketika cahaya matahari kembali mencoba menembus rapatnya dedaunan, bukit itu kembali sunyi senyap, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Reruntuhan panggung kayu itu berdiri bisu dalam keheningan. Tidak ada jejak pemuda bernama Aryo. Ia telah menghilang tanpa sisa, tertelan kutukan malam Jumat Kliwon. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah kamera tuanya yang tergeletak di tanah berlumut, dengan percikan darah segar yang berdampingan dengan tusuk konde emas sang sinden. Jadi, jika kau mendengar suara gamelan dari kejauhan malam ini, tutup lapat pintu rumahmu, dan jangan pernah mencoba mencari tahu dari mana asalnya.